Masalah prokes yang saya hadapi ini, masalah prokes yang saya menghadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan juga bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh. Ngotot ke pengadilan. HRS singgung Laskar ditembak dan FPI dibubarkan. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana. Tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam, berhubungan semua dengan prokes ini. Nah karena itu, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir, saya minta sekali dengan sangat, saya hanya akan membacakan, yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Menimbang bahwa Majelis Hakim diberi waktu yang sangat terbatas untuk mengadili dan menyelesaikan perkara ini, karena itu agar pemeriksaan perkara dalam persidangan dapat berjalan lancar, maka permohonan penasihat hukum terdakwa agar persidangan secara offline dapat dikabulkan. Ngotot ke pengadilan. HRS singgung Laskar ditembak dan FPI dibubarkan. Masalah prokes yang dihadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana, tapi yang saya alami faktanya kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, ungkap Habib Rizik. Pengawal saya dibunuh dengan sadis dan kejam. Berhubungan semua dengan prokes, karena saya memandang ini serius, sudah memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir. Saya minta sekali lagi dengan sangat, saya hanya akan membacakan yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu, saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan eksepsi saya. Tim kuasa hukum Habib Rizik tetap ingin proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak digelar virtual. Mereka memberikan surat jaminan tidak ada kerumunan bila permohonannya dikabulkan Majelis Hakim. Sidang dibuka oleh Majelis Hakim sesuai skors di PN Jakarta Timur. Pengacara Habib Rizik lantas memberikan surat permohonan kepada Majelis Hakim. Suparman mengaku sudah menerima eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum maupun dari HRS. Dia meminta persetujuan pada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum mengenai eksepsi ini untuk dinyatakan dianggap dibacakan. Penasihat hukum ingin agar HRS dapat membacakan langsung eksepsinya. Namun, Habib Rizik tetap ingin datang langsung ke ruang sidang di PN Jakarta Timur. Tak hanya itu, Habib Rizik pun menyinggung terkait 6 pengawalnya yang tewas ditembak. Kemudian ia juga menyinggung terkait pembubaran Ormas FPI dan ATM yang dibekukan. Terakhir majelis, saya ingin mengingatkan masalah prokes yang hadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh. Jadi saya pikir ini bukan sekadar masalah yang sederhana. Memang masalah prokes, kelihatannya sederhana, tapi yang saya alami faktanya kami diteror, kami dikejar, ditembaki, ungkapnya. Habib Rizik tetap mohon kepada hakim agar diizinkan menjalani sidang secara offline, sebab menurutnya kasus yang dia hadapi cukup serius karena menyebabkan pengawalnya meninggal dunia. Pengawal saya dibunuh dengan sadis dan kejam, berhubungan semua dengan prokes, karena saya memandang ini serius, sudah memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali,
sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir. Saya minta sekali lagi dengan sangat, saya hanya akan membacakan yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu, saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan eksepsi saya, ujar Habib Rizik. Artinya bagi saya, ini masalah yang amat serius sehingga saya harus all out dan super maksimal di dalam membela diri. Karena itu, saya mau berhadapan langsung dengan JPU. Kelak nanti saksi-saksi yang memberatkan, baik saksi fakta maupun ahli. Sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan mereka untuk melakukan pembelaan diri. Karena ini menyangkut satu tuduhan yang sangat serius sekali, sambung Habib Rizik. Bacakan pada sidang offline, karena sejak semula saya menolak sidang offline. Nah, selain itu, Majelis Hakim, bukan maksud saya untuk memperlambat daripada persidangan ini. Saya hanya ingin menandaskan kembali Majelis Hakim yang mulia bahwa saya sejak awal sudah dengan tegas menolak sidang online karena satu, saya berpegang kepada KUHP sebagai undang-undang yang jauh lebih tinggi daripada peraturan Mahkamah Agung. Yang kedua, bagi saya sidang online sangat bergantung kepada sinyal yang berpotensi, saya garis bawahi, yang berpotensi putus gambar dan suara setiap saat. Walaupun saat ini online sedang bagus sinyalnya, alhamdulillah, tapi tidak ada jaminan sinyal itu akan bagus terus. Jadi saya tidak mau mempertaruhkan nasib saya dalam sidang ini kepada sinyal yang berpotensi putus setiap saat. Nah, kemudian yang ketiga, saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya, kemudian juga kepada para pengacara, para jaksa, dan teristimewanya kepada Majelis Hakim yang mulia, bahwa saat ini saya bukan hanya menghadapi sidang ini saja. Saya menghadapi 3 sidang dengan 11 dakwahan dan 18 pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun penjara, ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara. Artinya bagi saya, ini masalah yang sangat serius. Sehingga saya harus all out dan harus super maksimal di dalam membela diri. Karena itu saya mau berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum, kelak nanti saksi-saksi yang memberatkan, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan mereka untuk melakukan pembelaan diri. Karena ini menyangkut satu tuduhan yang sangat serius sekali. Dan yang terakhir, Majelis Hakim, saya juga ingin mengingatkan, masalah prokes yang saya hadapi ini, masalah prokes yang saya menghadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan juga bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana, tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam, berhubungan semua dengan prokes ini. Nah, karena itu, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir, saya minta sekali dengan sangat, saya hanya akan membacakan yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menimbang bahwa Majelis Hakim diberi waktu yang sangat terbatas untuk mengadili dan menyelesaikan perkara ini, karena itu agar pemeriksaan perkara dalam persidangan dapat berjalan lancar, maka permohonan penasihat hukum terdakwa agar persidangan secara offline dapat dikabulkan. Memperhatikan ketentuan pasal 152 ayat 2, pasal 153 ayat 2 huruf A KUHP, menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon. 2. Mencabut kembali penetapan nomor 226/Pitsus/2021/PN Jakarta Timur tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan sidang secara online. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang. 4. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukumnya, keluarganya, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan Rumah Tahanan Negara. 5. Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan tanggal 23 Maret 2021, maka penetapan ini ditinjau kembali. Ditetapkan di Jakarta Timur pada tanggal 23 Maret 2021 Majelis Hakim tersebut. Jadi itu ya, intinya juga dikabulkan. Ini akan dilakukan sidang secara offline. Baik,
Jadi karena pada hari ini keberatan dari terdakwa dan penasihat hukumnya ada perubahan atau tidak siap dibacakan, maka diberikan kesempatan terakhir pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 untuk membacakan keberatannya terhadap surat dakwaan penuntut umum. Demikian ya, sidang ditutup dan akan dibuka kembali. Mohon izin Yang Mulia. Terkait dengan persidangan perkara ini tidak hanya satu perkara, bahwa ada perkara-perkara lain, ada perkara Petamburan, Megamendung dan Umi dengan terdakwa yang sama. Mohon kiranya untuk dipertimbangkan bahwa agenda persidangan agar diganti pada hari yang lain. Karena mengingat ketika kita agendakan persidangan pada hari Jumat, maka waktu persidangan cukup pendek, Yang Mulia. Terus kedua, kita juga mengingat akan terjadinya hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan pelanggaran prokes nantinya. Ketika ada kerumunan-kerumunan yang terjadi. Tapi tetap pertimbangan ini kami serahkan kepada Majelis Hakim. Terima kasih. Ya, baik ya. Memang nanti setelah hari Jumat itu memang nanti kita akan buatkan pot kalender yang bisa disepakati bersama, karena kami juga ada sidang perkara lain ya, jadi kami selalu menyesuaikan juga dengan beberapa sidang kami yang lain. Nah, jadi sementara ini kita pakai Senin Jumat ya, kemungkinan nanti bisa Senin Kamis, atau kalau sekarang ini kan Selasa Jumat ya, nanti kita tinjau ulang lah nanti di sana ya. Ya baik. Kemudian nanti mungkin bisa teknisnya karena satu juga terdakwanya, tapi berkas perkaranya berbeda, mungkin bisa bersamaan aja dua berkas gitu ya. Jangan satu-satu seperti ini masuk keluar masuk, itu juga cuma beda berkas ya. Baik. Jadi sidang ditunda hari Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021 untuk agenda sidang pembacaan keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Terdakwa kembali ke tahanan, sidang ditutup. Bapak dan Ibu, kita